Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rahmawati dengan NIM 18620505171 kelas NR3. Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Pemasaran dan Promosi dengan dosen pengampu Dr. Lamere Kaspar, MPD MM, dengan materi yang berjudul Peramalan dan Pengukuran Permintaan. Peramalan dan pengukuran permintaan merupakan pokok-pokok bahasan pertama yang dilakukan dari keseluruhan aspek pasar. Hal ini dilakukan untuk keperluan melihat peluang-peluang pemasaran yang tersedia dan menentukan sebagian daripada untuk proyek yang diusulkan. Pengukuran permintaan adalah usaha untuk mengetahui permintaan atas suatu produk atau sekelompok produk di masa yang lalu ataupun di masa sekarang dalam satu set kondisi tertentu. Sedangkan peramalan permintaan merupakan usaha untuk mengetahui jumlah produk di masa yang akan datang dalam kendala satu set kondisi tertentu. Pendekatan peramalan metode kuantitatif yang pertama, time series, model yang tidak memperhatikan sebab akibat atau hanya memperhatikan kecenderungan dari masa lalu. Yang kedua, pendekatan yang memperhatikan sebab akibat atau pendekatan yang menjelaskan terjadinya sesuatu keadaan oleh sebab-sebab tertentu. Prosedur peramalan 1. Analisa ekonomi. Yang kedua, analisa industri. Yang ketiga, analisa penjualan masa lalu. Yang keempat, analisa peramalan permintaan. Yang kelima, pengawasan hasil peramalan. Kendala pemilihan teknik peramalan. Beberapa kendala yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang hendak diinput. Yang kedua, tingkah laku data. Yang ketiga, tipe model. Yang keempat, biaya yang tersedia. Yang kelima, tingkat ketepatan yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah kemudahan penerapan. Salah satu alasan utama melakukan riset pemasaran adalah mengidentifikasi peluang pasar. Setelah riset selesai, perusahaan harus mengukur dan memperkirakan ukuran, pertumbuhan dan potensi laba dari masing-masing peluang pasar. Peramalan penjualan digunakan oleh Departemen Keuangan untuk meningkatkan kas yang dibutuhkan untuk investasi dan operasi. Oleh Departemen Manufaktur untuk menentukan kapasitas dan tingkat hasil. Oleh Departemen Pembelian untuk mendapatkan jumlah persediaan yang benar. Dan oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk digunakan untuk memperkerjakan jumlah pekerja yang diperlukan. Terakhir, Departemen Pemasaran bertanggung jawab untuk menyiapkan peramalan penjualan. Jika peramalannya cukup jauh dari hasil, perusahaan akan menghadapi kelebihan atau kekurangan persediaan. Peramalan penjualan didasarkan pada perkiraan permintaan. Manajer harus mendefinisikan apa yang mereka maksudkan dengan permintaan pasar. Ukuran permintaan pasar perusahaan dapat menyiapkan hingga 90 jenis perkiraan permintaan yang berbeda untuk 6 tingkat produk, 5 tingkat ruang, dan 3 periode waktu yang berbeda. Setiap ukuran permintaan melayani suatu tujuan tertentu. Perusahaan perlu memperkirakan permintaan jangka pendek bagi produk tertentu agar dapat melakukan pemesanan bahan mentah, perencanaan produksi, dan peminjaman uang tunai. Perusahaan dapat memperkirakan permintaan regional untuk lini produk utamanya guna memutuskan apakah mereka akan melakukan distribusi regional atau tidak. Ukuran pasar didasarkan pada jumlah pembeli yang mungkin ada untuk suatu penawaran pasar.